Halo semuanya, selamat datang di channel Hobi Film. Kali ini Mimin akan melanjutkan alur cerita Taxi Driver Season 2 episode 3. Di episode yang ketiga ini, tim Rainbow Taxi kembali berkumpul. Akhirnya setelah terpisah mereka kembali bersama dan siap melakukan aksi balas dendam kepada korban-korban yang tidak mendapatkan keadilan. Sementara itu, mereka juga kedatangan karyawan baru. Pria itu bernama Hajun. 대 파견 복귀하는 거면 이쪽 아닌가? 대위님, 감사합니다. Scene kemudian berubah saat Kim Do-gi mengantarkan rekannya saat dulu ia masih menjadi anggota pasukan khusus. Rekannya ini sangat merindukan sosok Kim Do-gi yang sangat terkenal di kalangan para marinir. Bahkan, ia berharap Kim Do-gi mau kembali menjadi tentara pasukan khusus lagi. Namun Kim Do-gi menolak karena ia lebih bahagia mengendarai taksinya. Padahal mungkin saja di dalam hati kecil Kim Do-gi, ia ingin kembali ke pekerjaannya yang dulu. Tapi ada trauma yang cukup mendalam yang membuatnya enggan kembali ke sana. 단결. Saat itu tiba-tiba sebuah peluit berbunyi. Peluit yang mirip banget dengan bunyi teko air masak di saat ia pulang dari tugasnya dan mendapatkan ibunya telah dibunuh oleh seseorang. Saat itu juga, trauma Kim Do-gi kembali muncul. Kakinya seolah tidak bisa menopang berat tubuhnya dan ia pun terjatuh. Hari itu Kim Do-gi mendapatkan kabar jika peluru yang bersarang di dada kapten polisi kemarin adalah peluru yang berasal dari Korea. Pak Ajang kemudian bergegas kembali ke Vietnam untuk mengetahuinya lebih lanjut. Dan pada hari itu juga, Choi Gyung telah memperbaiki taksi mewah yang akan digunakan oleh Kim Do-gi. Dan tidak lupa, Pak Jin juga menambahkan temuan barunya untuk ditambahkan di taksi tersebut, yaitu mikrofon yang bisa mendengar apapun dari jarak yang cukup jauh. Mungkin penemuannya ini masih belum sempurna, tapi Kim Do-gi sangat menyukainya, yang mana akan mempermudah kinerja mereka. 너무 좋을 것 같은데? Sementara itu Pak Jang akhirnya sampai di Vietnam dan langsung menuju lokasi tempat kapten dibunuh. Pak Jang dan polisi di sana yakin si kapten memang sudah diincar dari awal. Terlihat jelas dari bidikan yang tepat menembus jantungnya. Jika demikian, Pak Jang mengkhawatirkan Kim Do-gi. Penembak tersebut pasti sudah melihat wajah Kim Do-gi dan Kim Do-gi akan menjadi incaran selanjutnya. Sementara itu karyawan baru yang bernama Hajun sedang ditegur oleh Go-eun karena terlambat menyetorkan catatan perjalanan taksinya. Ternyata Hajun melakukan ini karena ia takut ketahuan karena baru saja menggores mobil taksinya. Untung saja ada Kim Do-gi yang mau membantu Hajun karena goresan tersebut bisa ditutupi dengan spidol saja. 2만 원짜리 커버펜 팔 거예요. 감사합니다, 형님. Singkat cerita, di sebuah stasiun, ada seorang nenek tua yang mau bunuh diri dengan loncat ke atas rel kereta api. Namun sebelum loncat, untungnya ia sempat melihat layanan taksi mewah yang ditempelkan di sana. Alhasil, tim Rainbow Taxi kemudian mendapatkan telepon dari nenek tersebut yang membutuhkan bantuan mereka. Pak Ajang kemudian menceritakan jika nenek ini bernama Nenek Lee. Nenek Lee berkata jika ia takut akan ada hal buruk yang akan menimpa anak-anaknya ketika ia mati. Masalah ini dimulai ketika Nenek Lee bekerja di pinggiran kota di sebuah pelabuhan. Banyak orang yang kasihan dengan Nenek Lee, termasuk seorang pemandu acara bernama Sanggi yang sering datang ke sana dan menjual-jual barang. Nenek ini dikasihani karena anaknya tidak datang berkunjung. Sanggi yang mendengar kisah Nenek Lee akhirnya sering datang berkunjung ke rumah Nenek Lee untuk sekedar memberikan motivasi dan juga menghiburnya. 셀카 찍을까? 아유, 무슨 셀? 자, 출발! Nenek Lee senang melihat kebaikan dari Sanggi. Namun ternyata di balik senyumnya, Sanggi itu menyimpan kesedihan, di mana anak Sanggi ternyata dirawat di rumah sakit karena sedang sakit parah. Hal ini langsung mengingatkan Nenek Lee kepada cucunya. Sebenarnya Nenek Lee tidak terlalu mempunyai uang, tapi karena kasihan dengan Sanggi,
Ia kemudian memutuskan untuk membeli apa yang dijual oleh Sanggi. Sanggi berkata jika ia tidak membutuhkan uang Nenek Lee, tapi jika Nenek Lee mau menolongnya, maka sebaiknya Nenek Lee membuat sebuah kartu kredit. 갖고 있으셔. 돈도 그럼 돈 쓰는 거 말고. Di mana jika Nenek Lee setuju, Sanggi akan mendapatkan komisi yang sangat lumayan. Akhirnya Nenek Lee yang tidak mengerti apa-apa itu, kemudian menandatangani sebuah dokumen pembuatan kartu kredit. 거짓말이에요. 있지도 않은 Hari itu Sanggi meminta tolong kepada Nenek Lee untuk menjaga barang-barang yang ia jual, sementara ia pergi ke suatu tempat. Nenek Lee kemudian membantu Sanggi. 하나씩 겁나 사가 보세요. 물건. 자. 아유 너무 조금만 집에 보관해 주세요. 아유 그 필요한 거 새 걸로 바꿔주던가 환불해줘요. Tapi tidak lama kemudian orang-orang pada protes kepada Nenek Lee karena barang yang dijual ternyata palsu dan juga rusak. Mereka kemudian melaporkan Nenek Lee kepada polisi, padahal Nenek Lee tidak tahu apa-apa. Di kantor polisi, ternyata barang-barang itu dibeli memakaikan kartu kredit yang dibuat oleh Nenek Lee. Sehingga Nenek Lee selain harus membayar ganti rugi, ia juga harus membayar tagihan kartu kredit yang tidak pernah ia pakai sama sekali. Polisi kemudian meminta Nenek Lee untuk segera menelpon putranya agar putranya mau membantu Nenek Lee. Namun Nenek Lee tidak mau sama sekali membebani putranya. Ia malah memilih untuk dihukum saja. Saat Nenek Lee pulang ke rumah, Sanggi akhirnya menelpon Nenek Lee. Nenek Lee bingung mengapa Sanggi melakukan hal ini kepadanya. 엄마, 나야. 뭐라고 하지 마. 사람들이 다 나한테 몰려왔었어. Sanggi hanya tertawa dan menyuruh nenek itu untuk meminta pertanggungjawaban putranya saja, atau jika tidak lebih baik Nenek Lee mati saja dengan membawa hutang. Intinya, Sanggi ini mencari korbannya yang sulit bertemu dengan keluarga, alias hidup sebatang kara. Ia menjerat korbannya untuk membuat kartu kredit, agar kartunya bisa ia pakai dan orang tersebutlah yang menanggungnya. 엄마가 다 떠안고 오히려 성공 가능성이 Bagi Sanggi, korbannya alias para orang tua lansia seperti itu sangat mudah untuk ditipu. Untuk itu, tim Rainbow Taxi pun setuju jika Sanggi dan kawan-kawan akan mereka hukum dan kemudian menolong Nenek Lee. 줘야죠. 저놈들한테. 그치? Hal pertama yang harus mereka lakukan adalah mencari tahu info tentang Sanggi dan komplotannya. Ternyata Sanggi dan kawan-kawannya sering membeli barang-barang yang rusak di toko elektronik di saat toko tersebut telah tutup. Otomatis mereka membelinya dengan harga yang cukup murah. Lalu mereka menjualnya atau membaginya ke desa-desa, dan targetnya adalah para lansia yang kurang mengerti. Selagi berjualan, mereka juga sering membuat acara yang disukai oleh para orang tua dan berpura-pura akrab dengan mereka semua. Lalu aksi mereka dilanjutkan dengan berpura-pura agar para lansia tersebut mau menandatangani dokumen pembuatan kartu kredit. 어떤 메시지 받았는지 볼 수 있어요? 할아버지랑 사진 찍자마자 바로 Nah, untuk melancarkan aksinya, Sanggi bekerja sama dengan pihak pembuatan ponsel baru. Tentu saja hal ini untuk mempermudah aksi mereka. Dan setiap ponsel didaftarkan memakai nama korban-korbannya. Nenek Lee saja punya 6 ponsel atas namanya. Ponsel itu digunakan para penipu untuk bertransaksi membeli barang dengan kartu kredit para korban. Sehingga Kim Do-gi memutuskan untuk datang ke tempat pembuatan ponsel tersebut. Memang tempat ponsel itu terlihat seperti tempat ponsel pada umumnya. Mereka menjual ponsel bekas, namun kadang mereka juga menawarkan pembuatan kartu kredit. Banyak orang yang tidak berkenan karena pada dasarnya yang mereka tawarkan adalah orang-orang yang sudah paham. Sehingga menurut mereka Sanggi menawarkan kepada orang tua yang sudah lansia terbilang sangat manjur. Tiba-tiba saat memproses dokumen yang dikirimkan oleh Sanggi, Kim Do-gi masuk lewat pintu belakang. Mereka kira Kim Do-gi adalah pelanggan. Namun kenapa Kim Do-gi lewat pintu belakang? 여기 손님 왔는데 얘기도 안 하나? Ternyata mereka salah. Kim Do-gi datang ke sana untuk meminta mereka semua membatalkan nama-nama orang tua yang baru saja didaftarkan. Tentu mereka menolak dan akan segera menghajar Kim Do-gi jika ia tidak segera pergi dari sana. Kim Do-gi kemudian langsung membabat habis mereka semua. 몸 상할 때 Dan setelah membereskan para penipu tersebut dengan bantuan Go-eun, Go-eun langsung berhasil membatalkan semua pendaftaran di sana. 보자.
해지 완료. Sanggi bingung kenapa sampai sekarang pendaftaran dokumen yang masuk masih belum selesai juga. Ia mencoba menelpon teman-temannya tapi tidak ada satupun yang mengangkatnya. Padahal Sanggi harus segera pergi dari tempat itu menuju tempat selanjutnya. 사장님, 이번 설계 어떻게 해요? Sementara itu Pak Jang sedang menyampaikan proposal untuk meningkatkan usaha taksinya kepada orang-orang. Di saat itu tiba-tiba ada mobil derek yang masuk karena ternyata Hajun terlibat kecelakaan dan membuat taksi Pak Jang rusak berat. Untungnya Pak Jang tidak mempermasalahkannya, yang penting Hajun tidak kenapa-napa. Kemudian adegan beralih saat Sanggi dan kawan-kawannya menuju lokasi lain untuk menipu calon korbannya. Tapi bukannya melihat pemukiman sepanjang perjalanan, yang mereka lihat hanyalah sawah, di mana tiba-tiba mobil yang mereka gunakan mogok dan mereka tidak tahu harus berbuat apa. Karena di sana tidak ada satupun terlihat ada warga. Namun tiba-tiba Kim Do-gi yang sudah berpakaian layaknya petani datang untuk memberikan bantuan. 무슨 일 있어요?